Oke Bang, kita lanjutkan Bang ya. Ya. Jadi seorang pemimpin leadership tadi Bang ya, itu kan harus mensejahterakan anggotanya. Nah itu caranya gimana Bang ya? Sekarang kesejahteraan itu apa ya? Oh, siap. Kan kalau orang bicara tentang sejahtera itu, dia bukan bicara soal lebih atau kurang. Dia bicara soal cukup. Cukup. Oh, iya. Kayak begitu. Itu yang disebut sejahtera. Ya. Bahwa ketika dia sakit, dia ada cukup uang untuk berobat. Ya. Ketika dia butuh pendidikan, Ya. dia ada cukup uang Untuk sekolah. sekolah anaknya. Oke. Dan seterusnya. Tapi kalau sudah berlebih itu tidak masuk lagi kategori sejahtera. Iya. Nah, dan sejahtera itu kan diukur bukan hanya soal personal. Sejahtera itu bisa disebut sejahtera kalau dia bersifat komunal. Oh, Kayak gitu. Itu kalau maka disebutnya masyarakat itu sejahtera. sejahtera. Tapi Bang Oga cukup hidupnya. Iya. Dan cukup untuk rekreasi, cukup untuk yang lainnya. Tapi ketika kumpulan personal ini adalah manusia-manusia berkecukupan, Ya. maka dia disebut sejahtera. Oke. Siap. Karena infrastruktur dari kemasyarakatan itu sendiri itu menunjang. Oh, Misalnya pada saat masyarakat membutuhkan hiburan, ya. masyarakat punya pilihannya kayak gitu. Pada saat masyarakat membutuhkan fasilitas kesehatan, sudah disiapkan. Pada saat masyarakat membutuhkan pendidikan, disiapkan. Ya. Itu yang disebut masyarakat sejahtera seperti itu. Kayak gitu. Maka kalau seorang pemimpin, baik itu pemimpin politik maupun pemimpin yang lain, dia tidak mampu melihat ini, maka sebetulnya seorang pemimpin itu sedang tidak mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Itu Bang ya. Jadi kalau ada istilah bagaimana seorang pemimpin menjadi teladan Bang, kan ada istilah gitu ya. Ya, Bagaimana pemimpin menjadi teladan itu bagaimana? itu sih gampang Bang. Apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Oh gitu ya? Antara perkataan dengan tindakan itu sama. Oh. Pemimpin kan ucapannya ideal, tindakannya belum tentu ideal. Iya. Kadang-kadang. Iya betul. Tapi seorang leadership yang memiliki jiwa kepemimpinan yang betul itu apa yang dia katakan itulah yang dia lakukan. Ada korelasi yang kuat, ada keserasian antara tindakan dan ucapan. Satu contoh pemimpin Indonesia yang cukup saya kagumi itu Pak Hugeng. Pak Hugeng. Ya. Kenapa tuh Bang? Itu mantan Kapolri ya. Iya. Dia orang yang sangat sederhana karena memang pertama kondisi hidup pada saat itu sebagai Kapolri juga masih sederhana. Indonesia juga belum semaju saat ini. Iya. Sehingga dia harus menjadi teladan untuk bawahannya bahwa ya kita sebagai aparatur negara ya kita menunjukkan keteladanan sederhana tadi. Iya. Tapi itu kan ucapan. Tindakannya apa? Tindakannya ketika dia punya mobil dinas, ya mobil dinas ini tidak boleh digunakan oleh istrinya. Waduh, sangat begitu Bang? Sampai begitu. Hugeng itu? Iya. Terus? Suatu ketika ada seorang pengusaha diam-diam memberikan kulkas ke rumahnya. Padahal itu kan kulkas barang mewah ya. Iya, iya. Dan dia mengatakan kembalikan. Kembalikan? Nggak tahu siapa yang ngasih, kembalikan saja kemana saja. Iya. Kayak begitu. Nah dia antara ucapan dan tindakan itu sama. Kayak apa bukan sama? Serasi. Ya, serasi. Jadi apa yang diucapkan dan tindakannya juga itu yang dihayati. Dihayati. Apa yang diucapkan itu yang dihayati. Iya. Kayak begitu. Serasi. Nah itu pemimpin yang teladan itu seperti itu. Oh iya Bang. Kayak gitu. Jadi kan ada pemimpin yang mengatakan bahwa saya akan maju paling depan untuk memerangi korupsi. Tapi ternyata anak buahnya korupsi semua. Itu sulit ya. Bisa sulit kan jadinya ya. Iya. Nanti orang percaya sama siapa sekarang. Iya. Nah, justru pada saat sekarang ini dalam situasi saat ini itu keteladanan di pemimpin itu sangat penting. Oh.
Justru peran penting itu ya saat ini loh. Saat ini ya. Saat situasi pandemi ini. Iya, iya. Dengan COVID-19 ya. Sangat penting. Nah, tidak hanya pemimpin yang berteriak mengatakan A, B, C, dan sebagainya. Kalau saya mengatakan pemimpin itu saya tidak menunjuk satu orang, tapi secara general. Ya, umum lah ya. Nah, itu dibutuhkan keberadaan pemimpin sungguh-sungguh. Iya. Kalau mengambil kebijakan itu dilakukan benar atau tidak? Iya. Begitu. Jangan sampai kebijakan itu bermata dua. Artinya untuk orang tertentu dia kuat kebijakan itu, tapi untuk orang tertentu tidak tersentuh oleh kebijakan itu. Kira-kira kan? Istilahnya kalau pemimpin itu turun lapangan istilahnya gimana? Terjun langsung ke apa? Kan kalau pemimpin ya kalau istilah yang populer kemarin itu belusuan itu ya. Oh iya belusuan itu gimana Pak? Ya. Tapi justru itu yang saya sebut sebagai pemimpin yang punya praktis kaki tadi. Oh iya. Melangkah ya. Kayak gitu. Melangkah untuk melihat ya. Dari melihat membuat sebuah analisa. Ya. Dari sebuah analisa akhirnya membuat sebuah ide. Ya. Dari sebuah ide akhirnya mengerjakan dengan praksis tangannya. Ya. Jadi kalau dengan konsep bagaimana pemimpin melayani itu gimana Pak? Ya, itu membuat praksis tangan. Melayani itu kan artinya bukan berarti dia harus menjadi seorang pelayan seperti pada umumnya. Iya, iya. Jadi melayani itu banyak. Ada anak buahnya yang mengalami kesulitan. Ya. Mau nggak pemimpin ini walaupun dia tidak menantang ke rumah sakit, tapi dia memberi ini saya kasih rujukan ke rumah sakit. Oh iya benar-benar. Mungkin dia tidak harus mengantar sini. Iya. Kalau dia bisa mengantar sini itu luar biasa. Saya pernah ketika saya masih di Bandung ya, jadi saya pernah mendapati waktu saya berkunjung ke rumah karyawan saya. Saya mendapati ternyata karyawan saya itu diam-diam di rumah itu ada dia istri, anak 3, Iya. lalu ada keponakan, Iya. lalu ada temannya keponakan, tinggal 7 orang di situ dengan rumah yang lumayan lah. Iya. Tetapi yang saya perhatikan itu dia punya televisi yang cuma 13 inch yang kecil itu loh, hitam putih lagi yang dijaman. Nanti Saya jadi akhirnya tuh kalau nonton tuh berumung gitu. Nah gitu. Nah, saya mengatakan kepada karyawan saya, kamu mau saya belikan televisi? Mau. Tapi saya tidak berikan secara gratis. Kamu cicil sama saya. Cicilannya 100.000 per bulan. Saya potong langsung dari gaji kamu. Dia setuju. Saya berikan yang 32 itu. Gede banget dari 32. Tapi dalam hati saya apa Bang? Sebenarnya cicilan itu akan saya kembalikan pada waktu hari Natal. Oh. Jadi itu sebenarnya saya mengajari dia nabung. Sebenarnya saya kasih. Berarti kan supaya dia tidak merasa bahwa begitu enaknya, maka dia harus merasakan ada pengorbanan. Iya. Ya, cicil, tapi cicilan ini kemudian pada waktu Natal saya beli bersama dengan THR. Wah. Kayak gitu. Iya. Nah, yang disebut pelayanan itu tidak harus bahwa saya juga ikut menolak, saya juga ikut ini. Iya. Tadi udah melayani juga sebenarnya. Tapi ini kan melayani. Iya. Dalam arti yang lebih luas dengan cara yang berbeda. Ya begitu. Kalau saya ikut nyapu juga, lalu kerja jadi apa? Iya. Kayak gitu. Iya. Nah, pada waktu Natal saya beri dia THR, saya katakan ini tabungan kamu. Saya nggak pernah nabung. Itu kamu yang nyicil tiap bulan ke saya, itu tabungan kamu. Kaget ya? Kaget. Dan dia betapa mengatakan betapa rasanya begitu bahagia bisa nabung. Karena seumur hidupnya nggak bisa nabung. Jadi abang
Jadi kita mengajari dia, kita mengedukasi. Lalu dia dengan mengatakan begini, kalau begitu tabungannya saya lanjutkan. Hebat ya. Jadi setiap bulan saya potong gajinya dia terus, nanti Natal kasih saya. Ya berasa ternyata ada manfaat. Gitu. Nah itu melayani itu seperti itu Bang. Berarti itu contoh nyata ya? Ya. Dan abang sudah melakukan sendiri leadership itu terhadap anak buah abang ya? Melayani itu seperti itu. Jadi tidak serta-merta bahwa Jalan Bangir pengertiannya sangat sedikit ya. Itu memang pelayan seksi. Artinya melayani itu yang sesuatu yang abang tadi ceritain. Iya. Berarti sebagai leadership, abang juga kan di sini kan banyak orang yang datang sama abang ya, membutuhkan pertolongan, kemudian juga nggak banyak juga ya. Tapi bagaimana caranya itu bang? Cara abang membagi energinya itu supaya satu sama lain ini bisa ditanganin semua itu bang? Energi kita itu kan kita dapat ketika pagi hari. Pagi hari, ketika pagi hari saya memulai dengan doa dan menutup hari dengan doa. Itu energi yang luar biasa. Oh di situ bang? Saya jadi belajar. Pagi dan malam. Saya pagi selalu buka dengan doa. Selalu membuka dengan doa. Jadi personal. Kalau saya nggak boleh, saya juga ekaristi. Itu sebuah cadangan energi yang luar biasa buat saya. Karena 50% dengan mengikuti itu saya sudah punya 50% energi. Ya gitu. Energi untuk berbagi dan sebagainya. Nah, 50%-nya lagi dapat dari mana? Ya dari pengetahuan. Tapi 50% saya dapat. Lalu kemudian, ya kan pasti akan habis dong dalam sepanjang hari. Dan gitu. Nah, maka dituntut dengan doa pada malam hari, mengucapkan syukur, terima kasih. Lalu mohon ampun atas segala dosa dan alhamdulillah. Mohon saya bisa istirahat supaya besok dapat energi baru. Mantep deh. Jadi diawali dengan energi, diakhiri mendapatkan energi juga ya. Untuk istirahat ya. Iya. Jadi memang kita jadi belajar nih bang ya tentang itu. Oke deh bang, nanti kita lanjutin bang ya. Ya.